Maaf, belum di-unmute. Ya, selamat malam yang online. Nggak dijawab. Selamat malam Pak Seto. Selamat malam, Shalom. Ya, Udah masuk suaranya. Ya. di pertemuan yang lalu kita sudah lihat tujuan kita belajar untuk periode atau sesi ini ya. Ada 4 Injil. Seolah-olah keempatnya menyampaikan hal yang semua sama. Karena Yesusnya sama. Tapi kemudian kalau kita amati baik-baik, kita perhatikan baik-baik, ternyata keempat Injil itu menyampaikan hal-hal yang berbeda mengenai Yesus, tetapi tidak perlu dan memang tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi ini bukan pilihan ganda A, B, C, atau D. Kalau A yang benar pasti B, C, D nggak benar. Tetapi keempat Injil menyampaikan hal yang berbeda mengenai Yesus, tetapi tidak saling bertentangan. Kemudian ingat lagi, keempat Injil itu menyampaikan kisah yang berbeda dalam hal kisah masa kanak-kanak Yesus. Jadi ingat lagi, kalau mau ketemu dengan gembala, nyarinya di Injil mana? Kalau mau nyari gembala, jadi Yesus lahir lalu gembala datang. Lukas. Itu adanya hanya di Lukas. Tapi kalau mau mencari orang-orang Majus, jangan di Lukas. Di Lukas nggak ada orang Majus. Yang kita temukan kalau ngomongin orang Majus adanya di Matius. Dan itu tidak berarti kalau begitu yang benar yang datang gembala atau Majus, kan nggak ada urusan dengan pertentangan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ketika Yesus menjelang kematiannya mengatakan sudah selesai atau mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Kalau kita ibadat Jumat Agung itu, Tuhan Yesus bilang apa menjelang kematian? Sudah selesai. Kalau pas Jumat Agung, ibadat Pasio itu, Tuhan Yesus bilang apa? Sudah selesai. Sudah atau Eloi Eloi? Selesailah sudah. Itu cuma ada di Yohanes. Di Injil yang lain nggak ada. Injil yang lain yang diucapkan kalimat Eloi Eloi. Nah, kalau diamati lebih lanjut, satu Injil dengan yang lain itu perbedaannya bisa sangat mencolok. Kalau membaca Injil Matius, kita akan menemukan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama yang sangat banyak. Kamu telah mendengar firman, itu yang paling gampang ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu cuma ada di mana? Cuma ada di Matius. Isinya sama, tetapi kalau di Lukas tidak ada kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Jadi itu hal yang satu dengan yang lain memang berbeda dan nggak bisa dipaksa. Oh, berarti yang benar cuma Matius atau cuma Lukas, berarti yang lain nggak benar, nggak bisa begitu membacanya. Nah, kemudian malam ini kita akan mulai lihat ya. Kalau satu Injil dengan yang lain itu ternyata menyampaikan gambaran atau pemahaman yang berbeda, kita akan lihat satu-satu. Caranya bagaimana? Kita akan perhatikan yang khas, yang istimewa di setiap Injil, dan kemudian kita akan melihat Injil Markus itu menyampaikan apa tentang Yesus. Coba sekarang kita akan mulai dengan Injil Markus ya. Kalau bisa selesai Markus ya syukur, kalau enggak ya ketemu lagi minggu depan kan. Nah sekarang silahkan misalnya membuka Injil Markus bab 1. Bab 1 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Inilah permulaan Injil tentang Yesus, ya. Dan Yesus itu disebut Kristus dan Anak Allah. Coba bandingkan dengan Matius.
Matius bab 1 ayat 1. Ini saya tidak bicara tentang sama-sama ayat bab 1 ya, tetapi perhatikan gelar untuk Yesus. Yesus disebut sebagai Kristus dan anak Daud. Itu sudah menunjukkan yang berbeda kan? Coba lihat juga yang Lukas. Tapi kalau Lukas yang mirip ini silahkan lihat di bab 3. Lukas bab 3. Lihat mulai dari ayat 23. Ya, dia disebut anak Yusuf, terus cari nama saya. Enggak percaya kalau ada nama saya di sini. Iya, coba lihat ya 38. Nah, perhatikan 38 ada disebut, jadi kalau diurutkan Yesus itu anak Yusuf. Yusuf itu anak Eli dan seterusnya, dan dia itu adalah anak Adam, terus Adam itu adalah anak Allah. Biarpun sama-sama menggunakan kata anak Allah antara Markus dengan Lukas, beda urusannya kan. Nah, kemudian sekarang begini. Di dalam Injil Markus, ada lagi hal yang perlu mendapat perhatian pertama, ini adalah gelar untuk Yesus. Ada dua ya yang disebut. Yesus itu adalah Kristus, dan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kemudian begini lagi. Ini istimewa di Injil Markus ya. Dua gelar ya. Yang pertama Kristus, yang kedua anak Allah. Sekarang balik ke Markus, lalu cari pengakuan Petrus. Itu ada di bab 8. Lihat bab 8 ayat 29. Ya, bab 8 ayat 29. Menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Itu sama dengan Kristus. Ya. Kemudian, jadi di ayat ini Yesus disebut sebagai Mesias atau Kristus. Ya, kalau Mesias itu bahasa Ibrani, kalau Kristus bahasa Yunani, tapi artinya sama. Kemudian sekarang silahkan masih di Injil Markus, Yesus mati, bab 15. Bab 15, lihat ke ayat 39. Markus 15 ayat 39. Bunyinya gimana? Sungguh Ya. orang Nah, ini siapa yang mengatakan orang ini anak Allah? kepala pasukan. Kepala pasukan. Kenapa kepala pasukan mengatakan seperti itu? Karena kepercayaan Apa yang membuat dia. kepala pasukan mengatakan kalau Yesus itu anak Allah? Coba lihat di teksnya. Ayat 39. Masih ayat 39 saja. Karena kepala pasukan kan adanya di bawah salib. Enggak kemana-mana. Melihat matinya, Yesus diakui sebagai anak Allah oleh kepala pasukan. Bukan ketika buat mukjizat. Tetapi ketika melihat cara matinya. Ada yang nggak biasa kan ini? Melihat Yesus matinya kayak gitu.
kepala pasukan malah justru mengatakan, wah benar ini anak Allah. Nah, justru ketika melihat Yesus mati, kepala pasukan mengatakan begitu. Bukan ketika Yesus membuat mukjizat. Ini sama sekali hal yang tidak biasa. Kalau Bapak Ibu mengingat saja, pakai pertanyaan biasa ya, apa yang membuat Yesus diakui sebagai anak Allah? Normalnya orang akan jawab apa? Normalnya. Pembuat mujizat. Ketika mengerjakan mukjizat. Tapi yang ini justru ketika melihat Yesus mati. Ini agak sulit dipahami kan ya. Melihat proses kematiannya, malah kepala pasukan itu menyampaikan pengakuan yang seperti itu. Nah, kemudian sekarang begini. Perhatikan dua gelar yang dikenakan untuk Yesus tadi ya. Yesus itu adalah Kristus atau Mesias atau yang diurapi, tapi sekaligus dia juga adalah anak Allah. Ini sebenarnya saya lama dulu saya mempelajari apa hubungannya antara Yesus dengan Kristus dengan anak Allah. Kemudian gini dulu. Silahkan sekarang ke pengadilan Yahudi bab 14. Bab 14 ini Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Bab 14 ya, mulai dari ayat 53 dulu. Yesus dibawa menghadap imam besar dan semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul. Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil menghangatkan badan. Oke. Sekarang 55. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tapi tidak memperolehnya. Jadi di sidang mahkamah agama Yahudi ini, targetnya adalah Yesus dihukum mati kan? Dan untuk itu mereka mencari kesaksian melawan Yesus. Ini kesaksian palsu atau tuduhan palsu. Lalu ayat 57. Lalu berdirilah beberapa orang dan memberi kesaksian palsu melawan dia dengan mengatakan, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang, dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun ia, ini Yesus ya, tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Kebayang sidangnya ramai sekali. Gini aja, kalau ngomongin mahkamah agama Yahudi, itu anggotanya ada 70 orang. Ini senior semua itu ya. Orang-orang penting semua dalam agama Yahudi. Tambah satu ketuanya imam besar, pengawal-pengawalnya banyak ya. Yesus sendirian. Bayangkan mereka mencari kesaksian palsu, menuduh Yesus. Suasananya pasti ramai sekali. Yesus sendirian ya. Dan Yesus diam saja. Nah, kemudian imam besar bertanya lagi kepadanya, nanya lagi kepada Yesus. Ini imam besarnya yang nanya ya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yang terpuji ini Allah ya, nggak ada lain lagi. Apakah engkau Mesias, anak Allah? Itu pertanyaannya. Nah, baru di sini Yesus jawab. Jawab Yesus, akulah dia. Maksudnya akulah dia itu akulah siapa? Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa
dan datang dengan awan-awan di langit. Nah, kita ketemu gelar yang lain, Anak Manusia. Nah, sekarang lihat reaksi imam besar terhadap jawaban Yesus. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Enggak perlu saksi lagi. Kenapa? Kamu telah mendengar hujat itu. Hujatnya yang mana? Menyebut diri yang ngaku sebagai Mesias. Nah, kemudian lihat. Kamu sudah mendengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Nah, sederhananya sekarang pertanyaannya gini, apa yang membuat Yesus dihukum mati? Kalau memperhatikan sidang, ya ini ucapan Yesus yang menyatakan dia adalah Mesias, anak Allah, dan kemudian menyatakan diri sebagai anak manusia. Tapi sebelumnya yang membuat Yesus ditangkap dan mau dibunuh itu adalah Yesus mengusir para pedagang di Baitallah ya. Mengusir para pedagang, Yesus ditangkap. Target para pemuka Yahudi adalah membunuh Yesus. Tapi dia tidak mengirim pembunuh bayaran, tidak membunuh secara langsung, tapi mereka mau membunuh Yesus dengan cara yang legal. Ini yang aneh, yang dibenarkan secara hukum. Caranya bagaimana? Yesus ditangkap dulu. Ditangkap dulu. Baru setelah ditangkap, nih, saksi-saksi palsu tadi muncul kan? Tuduhan-tuduhan disampaikan, kesaksian-kesaksian palsu disampaikan kepada tentang Yesus, dan kemudian mereka tidak menemukan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, kesempatan untuk menjatuhkan hukuman mati baru datang setelah imam besar nanya, benar enggak kamu Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus mengatakan, iya benar. Itu yang kemudian membuat para pemuka agama Yahudi dalam sidang tadi mengambil keputusan bulat, Yesus harus dihukum mati. Nah, kemudian balik lagi pertanyaannya, Mesias itu siapa? Terus hubungannya dengan anak Allah itu apa? Itu yang saya bilang, lama saya mikirin itu. Apa hubungannya Mesias dengan anak Allah? Nah, nyarinya bukan di sini. Nyarinya bukan di, menurut saya hubungannya itu begini-begini. Enggak bisa begitu. Hubungannya atau penjelasannya kita harus cari di dalam Alkitab, bukan di tempat yang lain. Nah, sekarang begini, mencarinya bagaimana? Pahami dulu siapa itu Mesias. Mesias atau yang diurapi. Diurapi itu seperti apa? Balik ke perjanjian lama. Silahkan periksa 1 Samuel bab 10. 1 Samuel bab 10. 1 Samuel bab 10, lihat ayat 1. Yang sudah mendengar, jangan bosan mendengarnya ya, karena ini pengetahuan yang sangat mendasar. Tidak mungkin kita bisa mengerti Mesias tanpa membaca perjanjian lama. Bohong kalau bisa. Sudah ketemu? Nah, perhatikan apa yang terjadi di situ. Samuel mengurapi Saul kan ya. Prosesnya gimana pengurapannya? Cuma ada menuang minyak, lalu ada mencium, ini mencium Samuel mencium Saul. Ini tanda hormatnya, tanda kedekatannya laki-laki Yahudi ya. Nah, kemudian setelah itu ada ucapan. Samuel mengatakan apa? Apa yang dikatakan Samuel kepada Saul?
Samuel dikatakan mengurapi Saul menjadi raja kan? Apa arti pengurapan itu? Kalau melihat secara menyeluruh, lihat Tuhan yang mengurapi. Tuhan yang memilih Saul dan mengangkatnya menjadi pemimpin umatnya. Pemimpin umatnya, umat Allah. Dan kemudian lihat, engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskan, menyelamatkan orang Israel, umat Allah, dari musuh-musuhnya. Lalu lihat, apa tandanya kalau Saul diurapi menjadi raja? Nah, kalimatnya begini. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya. Tandanya apa? Terus lihat ke ayat 6. Roh Tuhan akan mengurapi engkau dan engkau akan mengalami kepenuhan seperti nabi. Jadi tanda kalau Tuhan memilih Saul itu adalah Saul nanti akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengurapan. Mengingatnya begini saja, orang yang diurapi itu artinya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan tugasnya sebagai raja yang diurapi itu apa? Menyelamatkan. Jadi kalau mendengar kata Mesias atau Kristus, Bapak Ibu ingat saja, Mesias itu sama dengan raja penyelamat. Begitu mengertinya. Nah, kemudian sekarang ini begini, silahkan masih di Samuel atau sudah pindah? Masih. Pindah ke 2 Samuel sekarang. Pindah ke 2 Samuel. Ini Daud juga sudah diurapi jadi raja ya. Sekarang lihat bab 7. Lihat judulnya aja dulu. Tuhan janji. Nah, ringkasan janjinya itu bisa dilihat di ayat 16. 16. Janji Tuhan kepada Daud, yaitu keluarga atau dinasti Daud, dan kerajaannya akan kokoh, akan teguh untuk selamanya. Apa artinya kalau kerajaannya kokoh selamanya? Berarti kerajaannya ada terus kan? Kalau keluargamu atau dinastimu akan kokoh selamanya, berarti keturunanmu akan terus menduduki tahta kerajaan. Dan itu lihat, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahta Daud akan berdiri tegak untuk selamanya. Janjinya jelas. Kalau diringkas, kerajaan Daud akan terus ada, dan kemudian keturunannya akan menduduki terus tahta sebagai raja yang sekali lagi dipilih oleh Tuhan tadi ya. Janjinya kan begitu. Sekarang lihat ke 1 Raja-Raja. 1 Raja, silahkan ke bab 12.
Di bab 12 ini, ya lihat aja dulu judulnya ya. Pecahnya kerajaan Salomo. Daud digantikan oleh Salomo kan. Lalu Salomo digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Lihat 11:43. Itu pernyataan penggantiannya. Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kemudian ketika Rehabeam menjadi raja, orang-orang dari wilayah utara, 10 suku, datang kepada Rehabeam, minta keringanan beban kerja. Rehabeam tidak mau menuruti. Akibatnya, lihat ke ayat 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda. Nah, nanti ada dan Benyamin. Kerajaan Daud, ingat 10 suku kan? 12 suku, 10 suku memisahkan diri membentuk kerajaan utara. Kalau mau lihat situasinya, silahkan membuka peta di bagian belakang Alkitab, cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Di belakang, cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Ketemu petanya? Nah, perhatikan atau cari kota Betel. Lalu di bawah Betel ada garis putus-putus. Ya, itu batas. Silahkan ke selatan dan lihat tulisan besar Yehuda. Cari Yerusalem. Lalu silahkan arahkan perhatian ke arah utara. Cari Israel, huruf besar. Hurufnya gede-gede itu. Lalu cari kota Samaria. Nah, itu yang terjadi di zaman Rehabeam tadi. Yerobeam, namanya mirip ya. Anak Salomo namanya Rehabeam. Pegawai Salomo namanya Yerobeam. Memimpin orang-orang utara membentuk kerajaan sendiri, jadilah kerajaan Israel. Lalu keturunan Daud hanya memerintah di Yehuda. Janji Tuhan tadi bagaimana? Kerajaannya akan kokoh selamanya kan? Nah, ini baru sampai di cucu Daud sudah pecah. Ada 2 kerajaan jadinya sekarang. Lanjut, silahkan ke 2 Raja-Raja bab 17. 2 Raja ya, bab 17. Raja 17, lihat dulu ayat 1. Pada tahun ke-12 pemerintahan Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ya. Kemudian ayat 6. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Asyur merebut Samaria, mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur. Ia memukimkan mereka di Halah, di tepi sungai Habor, di Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Israel dan ibu kotanya, Samaria, ditaklukkan oleh Asyur. Penduduknya semuanya diangkut. Tempat ini kosong. Iya, tapi diisi orang lain. Lihat ayat 24. Ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang-orang dari Babel, Kota, Awa, Hamat, Sefarwaim, lalu memukimkan mereka di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Mereka ini yang kemudian disebut sebagai orang Samaria di Perjanjian Baru. Nah,
janji Tuhan, katanya kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Malah kerajaannya pecah, lalu pecahannya habis. Dihabisi oleh Asyur. Belum selesai. 2 Raja 25. 2 Raja 25. Raja 25 ayat 1. Pada tahun ke-9 pemerintahannya, pada bulan ke-10 tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan seluruh tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Jadi kota itu dikepung. Lalu ayat 3. Lihat terjadi, ini tanggal 9 bulan keempat, kelaparan. Dan kemudian di ayat 4, tembok kota dijebol, lalu orang termasuk raja melarikan diri. Raja tertangkap. Lihat ayat 5. Tentara Kasim mengejar raja dan mendapatkan dia di dataran Yeriko. Semua tentaranya telah tercerai-berai meninggalkan dia. Raja terakhir itu disebut di 24 ayat terakhir itu, Zedekia. Rajanya ketangkap. Ya. Udah ditawan. Di ayat 7 rajanya dibuat buta lalu diangkut ke Babel. Kemudian lihat berikutnya ke ayat 8. Tanggal 7 bulan ke-5 tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan kepala pasukan pengawal dan pegawai Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, membakar bait Allah, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah pembesarnya dibakarnya dengan api. Sesudah itu, orang-orang yang masih tinggal diangkut ke pembuangan. Demikian kemudian orang Israel tinggal di Babel sebagai orang buangan. Nah, kemudian sekarang begini. Janji Tuhan tadi nasibnya bagaimana? Katanya kerajaannya kekal kan ya? Tapi pecah jadi 2. Pecahannya hancur. Lalu yang mewarisi kerajaan Daud habis juga, dikalahkan oleh Babel. Jadi Tuhan setia janji apa enggak? Mau bilang setia kepada janji kok enggak sesuai yang terjadi. Tapi kalau mau mengatakan enggak, Tuhan tidak setia kepada janjinya, enggak mungkin. Nah, kemudian ketika orang-orang Israel dalam situasi yang seperti itu, akhirnya mereka sampai kepada suatu keyakinan. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah pecah dan hancur tadi. Bisa dilihat di mana? Sekarang buka kitab Amos ya. Amos bab 9. Amos bab 9 mulai dari ayat 11. Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk belajar Markus, tapi untuk belajar seluruh perjanjian baru. Bapak Ibu perlu ngerti ini semua tadi. Amos 9 mulai dari ayat 11. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala
supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom, dan segala bangsa akan dinamai sebagai milikku. Ya. Nah, ini bahasa kiasan ya. Pondok Daud itu menggambarkan kerajaan Israel, kerajaan Daud yang kokoh tadi, yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Jadi Tuhan berjanji, aku akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Di sini digunakan kata kiasan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Seperti Tuhan akan mendirikan lagi pondok Daud yang sudah roboh, lalu menutup retakan dindingnya, ya. Kemudian akan mendirikannya seperti sedia kala. Nah, kemudian konkretnya janji Tuhan kepada Daud tadi yang dipikirkan oleh Amos dan yang lain itu ya. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Terus yang jadi raja siapa? Enggak ada pilihan selain keturunan Daud. Keturunan Daud akan menjadi rajanya. Nah, kemudian sekarang ayat 13. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai. Pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit kebanjiran. Kebanjiran apa? Kebanjiran anggur. Nah, sekarang, kalau nanti Tuhan sudah mendirikan kembali kerajaan Daud, lalu sudah ada rajanya keturunan Daud, perhatikan tandanya ya, pembajak akan menyusul penuai. Perhatikan baik-baik. Waktu panen, penuai kan yang main duluan. Ini kok pembajak nyusul? Apakah penuainya terlalu malas sehingga lambat menuai? Bukan. Yang ada adalah panenan melimpah. Sehingga waktu menuai belum selesai, waktu membajak sudah tiba. Ini di negara yang ada, di wilayah yang ada musimnya 4 ya. Jadi bukan, kalau di Pulau Jawa ini pun membajaknya terlambat bisa masalah kok. Waktu membajak sudah tiba, penuainya belum selesai menuai karena melimpahnya gandum. Nah, kemudian gandum itu buat apa? Gandum itu dipakai untuk membuat apa? Pertanyaan saya sederhana sekali, tapi jawabannya nanti serius. Roti kan? Roti. Kemudian, berikutnya. Lihat, masih di ayat 13 ya. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Segala bukit akan kebanjiran. Maksudnya apa? Bapak Ibu, tanah di Palestina itu kan banyak gunung-gunungnya kan ya. Dan anggur, pohon anggur ditanam di pegunungan-pegunungan kan ya. Kalau dikatakan gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit kebanjiran anggur, maksudnya apa? Ya udah nyanyi aja, bukan lautan hanya kolam susu. Kalau dikatakan bukit-bukit banjiran anggur, itu sama dengan mengatakan anggur, panen anggur akan melimpah kan? Banyak banget. Nah, sekarang ini lompat sedikit ya. Karena kita ini perlu supaya lompatannya biarpun melompat, Bapak Ibu akan memahaminya dengan gampang. Yesus disebut Kristus kan tadi ya. Yesus disebut Mesias kan ya. Ada kelimpahan gandum enggak yang dibuat oleh Yesus? Gandumnya enggak ada. Yang ada kelimpahan apa? Roti. Tapi roti dibuat dari apa? Makanya saya tanya tadi sesederhana itu. Gandum buat apa? Buat roti. Berarti Yesus juga membuat kelimpahan itu kan.
Jadi itu kalau Yesus menggandakan roti, itu bukan sekedar mukjizat yang membuat orang pada kaget, bingung gitu. Tapi itu menjadi tanda kalau Yesus adalah Mesias atau Kristus. Nah sekarang membayangkan banyaknya roti yang dibuat oleh Yesus. Enggak punya contoh rotinya soalnya, tapi masalahnya enggak. Ini rotinya bukan roti tawar, apalagi Yesus. Rotinya saya ingatnya capati, rotinya orang India itu, atau roti Maryam yang di pinggir jalan. Rotinya yang kayak gitu, bukan yang roti tawar yang mekar gitu, enggak. 5.000 orang laki-laki lapar. Ya, bukan 5.000 orang kenyang semua. Kalau kenyang semua, lalu ini roti, oh maaf sudah kenyang, maaf sudah kenyang. Begitu terus, ya satu roti juga sisa. Tapi ini 5.000 orang laki-laki lapar. Lalu nanti yang kedua, 4.000 orang laki-laki 3 hari nggak makan. Nah, kebayangkan banyaknya roti. Nah, kemudian Yesus buat anggur banyak? Iya. Tempayan itu yang di Kana, untuk di rata-rata ya, satu tempayan itu 100 liter. Ada 6. Berarti isinya yang 600 liter. Dan ingat, itu tempayan isinya air, airnya dipakai untuk nyuci kaki. Bukan air minum itu ya. Kebayang kan banyaknya. 600 liter. Wine di rumah Bapak Ibu satu botol berapa isi? Berapa banyak? 1 liter. Itu sudah 600 botol kalau begitu. Nah, itu kalau minum, puas minum anggur itu sampai berapa botol? Antara orang menikmati anggur dengan orang haus nanti beda tapi ya. Yesus membuat anggur jadi banyak. Ada kelimpahan anggur kan? Seperti yang dibilang Amos. Nah, itu kalau kita nanti membaca perjanjian baru, apa buktinya, apa tandanya kalau Yesus itu Mesias? Bikin banyak roti, bikin anggur. Jadi kalau dibalik, mukjizat yang dibuat oleh Yesus bukan sekedar memberi makan orang lapar, tapi menyatakan bahwa dia adalah ini Mesias. Nah, kemudian begini, setelah orang Israel dibuang, mereka yakin ya, suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Tetapi kemudian orang-orang yang diharapkan akan menjadi Raja Mesias nggak bisa diharapkan ternyata di zaman sesudah pembuangan. Jadi orang Israel, orang Yehuda dibuang ke Babel. Kemudian mereka pulang. Setelah pulang mereka berpikir akan mendirikan kembali kerajaan. Mereka percaya keturunan Daud yang akan menjadi raja itu seorang yang bernama Zerubabel. Itu adanya di kitab Ezra. Tidak usah aja. Saya melompat aja. Nah, orang ini kemudian ternyata diculik oleh penguasa Persia yang berkuasa setelah Babel. Karena khawatir nanti kalau orang-orang Yehuda mendirikan kembali kerajaan Israel, membuat tembok mengelilingi Yerusalem, nanti berontak mereka. Maka pemimpinnya diambil. Lama kemudian orang Israel menunggu datangnya Mesias tapi nggak datang-datang. Sampai di perjanjian baru orang masih menunggu itu. Tapi kemudian di sisi yang lain kita menemukan orang-orang Yehuda, orang Israel, umat Allah ya, yang percaya tokoh yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi raja, dan kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan nggak mungkin ada di dunia. Kerajaannya ada di surga. Sekarang buka kitab Daniel bab 7. Daniel bab 7.
Daniel 7 ayat 13 dan 14. Daniel 7, 13, 14. Amati yang dilihat Daniel. Ada seorang seperti anak manusia kan ya. Datang dari langit. Naik awan. Lalu dia dibawa kepada yang lanjut usia. Lalu yang lanjut usia itu memberikan kepada anak manusia apa saja? Kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Lalu perhatikan kerajaannya bagaimana? Kerajaannya dikatakan tidak akan musnah. Nah, perhatikan anak manusia. Itu datangnya malah bukan dari dunia ya. Datangnya dari langit, dari surga. Kemudian dia itu akan berkuasa atas kerajaan yang abadi atau kerajaan surga. Nah, itu perlu diingat. Kenapa? Dua gelar akan muncul. Orang lain menyebut Yesus Mesias. Petrus tadi bilang begitu kan? Tapi Yesus tidak menyebut diri aku Mesias. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Nah, nanti boleh diperiksa kok. Kalau membaca Markus, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias. Tapi Yesus anak manusia akan diserahkan dan seterusnya. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Tapi dua gelar itu ada dalam diri Yesus. Nah, dalam kitab Daniel kita menemukan orang Yahudi yang percaya bahwa kerajaan abadi yang ditunggu, yang dinantikan oleh orang Israel, tidak bisa diharapkan di dunia. Kerajaan itu akan ada di dalam kerajaan surga. Nah, begitu. Nah, sekarang begini. Silahkan sekarang membuka Mazmur 2. Mau belajar Markus saja ngomong macam-macam gitu ya. Ya, begitulah ketika harus belajar. Jadi jangan berharap kita baca perikop, lalu saya ngomong macam-macam nggak ada dasar. Kalau Bapak Ibu ketemu yang kayak gitu, itu yang harus diwaspadai. Jadi dasar bicaranya apa? Jadi bukan saya membaca satu teks, lalu saya mikir sendiri, mengembangkan sendiri, lalu saya ceritakan. Ya, yang seperti itu nyari dasarnya susah. Mazmur 2. Amati baik-baik ini ya. Pernah lihat Tuhan tertawa belum? Belum. Lihat ayat 4. Tertawanya mengolok-olok lagi ya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Jadi Tuhan ini yang bicara ya. Bicara apa? Ayat 6. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Kalau mendengar pelantikan raja, ingat yang pengurapan tadi ya. Tuhan memilih orang ini menjadi raja. Nah, kemudian ayat 7, amati baik-baik ya. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku. Nah, aku di ayat 7 siapa ini? Bukan Tuhan lagi ya.
Karena aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ini yang bicara pemazmur. Siapa pemazmur? Nanti lihat ini. Iya, Tuhan ini ya berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Engkau ku peranakan. Siapa yang disebut anakku? Mundur lagi ke ayat 4 dan ayat 5 tadi. 6. 4 sampai 6. Tuhan melantik rajanya di Sion. Ya. Dan Tuhan mengatakan kepada raja itu, engkau adalah anakku. Bisa dipahami kan? Nah, yang dilantik oleh Tuhan menjadi raja itu namanya Mesias. Gelarnya Mesias. Jadi Mesias itu adalah anak Allah. Bisa dipahami? Ya cuma gitu aja. Tapi kalau nggak buka Mazmur, nggak akan ketemu. Kalau membaca Injil Markus tadi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Inilah Injil Yesus Kristus, anak Allah. Maksudnya apa? Itu tadi yang saya sampaikan, nggak gampang untuk mengerti itu. Saya belajar lama. Jadi Mesias itu disebut juga anak Allah. Atau kepada Mesias itu dikenakan gelar lain, yaitu anak Allah. Mesias itu diangkat gitu ya oleh Allah menjadi anak. Jadi Raja Israel, Mesias itu adalah anak Allah. Dia menyandang gelar atau status itu ya sebagai anak Allah. Nah, sekarang berdasarkan ini semua tadi, Bapak Ibu kita lihat di dalam Injil Markus. Nah, kalau di dalam Injil Markus bab 1 ayat 1 tadi, Yesus itu disebut sebagai Kristus, ya. Kita lihat lebih lanjut. Di mana saja di dalam Injil Yesus disebut sebagai ini Mesias. Supaya lebih gampang, saya pilih cerita yang terkenal ya. Coba Bapak Ibu ke bab 10, Markus bab 10. Lihat Yesus yang menyembuhkan Bartimeus. Bab 10 mulai dari ayat 46 itu. Bartimeus nyebut Yesus sebagai apa? Anak Daud. Anak Daud. Padahal bapaknya namanya siapa? Yusuf. Nah, kata anak Daud itu harus dipahami sebagai keturunan Daud yang menjadi raja atau Mesias tadi. Jadi kata anak Daud itu sudah langsung menunjuk kepada gelar Mesias sebenarnya. Bukan sekedar nyebut nama bapaknya. Karena bapaknya bukan Daud tapi Yusuf. Orang taunya Yesus anak Yusuf. Kenapa dia dipanggil dengan kata anak Daud? Karena dia dipercaya ini sebagai Mesias. Kemudian sekarang kita lihat yang penggandaan roti ya. Penggandaan roti itu ada di Markus bab 6.
Dari ayat 30. Ini rencananya kan Yesus dan murid-muridnya mau istirahat gitu ya. Mari menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah. Mereka udah kecapean. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu mereka berangkat dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Berarti di seberang danau ya. Naik perahu kok. Nah, kemudian lihat ayat 33. Pada waktu mereka bertolak, orang banyak melihat dan mengenali mereka. Lalu mereka mengambil jalan darat. Bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Normalnya lebih cepat mana? Situasi normal ya. Yang naik perahu atau yang jalan darat muter. Mana yang normalnya akan lebih cepat nyampe? Yang naik perahu. Yang lebih capek? Sekarang yang duluan nyampe siapa? Orang banyak kan? Berarti mereka nggak jalan itu, lari. Nah, habis lari, kuliah mereka. Kuliah malah. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Nah, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu, mulailah mereka mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya kan? Habis lari keliling danau, terus kuliah. Terus 35. Pada waktu hari mulai malam, nah ini waktunya makan malam. Ini baru mau makan. Murid-murid itu suruh pergi orang banyak itu untuk beli makanan. Yesus mengatakan, enggak, kamu yang harus memberi mereka makan. Itu yang saya maksudkan tadi. Yesus memberi makan orang banyak, dan orang banyak itu dalam keadaan lapar. Saya sampai mengajak Bapak Ibu keliling danau ini tadi, supaya merasakan laparnya orang banyak tadi itu. Nah, orang lapar. Nah, makannya apa ini tadi? Ikan, sama roti sama ikan. Apapun minuman, apapun makanannya, ya, air aja minumnya di situ, nggak ada yang lain. Nah, yang makan adalah 5.000 orang yang keadaan capek dan lapar. Dan lihat, mereka semua makan sampai kenyang, ayat 42. Ngapain sih kayak gitu diomongin? Kemudian, lihat potongan roti yang nggak kemakan, 12 bakul. Nah, bayangkan kelimpahan rotinya. Lalu yang kedua, bab 8. Lihat ya dari ayat 1. Pada waktu itu, ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya, orang-orang Yahudi di zaman dulu kalau bepergian jauh sudah punya bekal ya. Mereka punya perbekalan. Mereka sama sekali tidak mengandalkan nanti jajan di mana. Nah, perbekalannya apa? Ya roti yang mereka buat. Dan kemudian Bapak Ibu tahu kalau kismis itu adalah bekal perjalanan enggak di zaman kuno. Nah, kalau sekarang nggak ngomongin bekal perjalanan ya. Kalau ngomongin kismis ngomongin apa sekarang? Bikin kue. Tapi kalau dulu itu kan buah yang diawetkan. Itu kan. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya bekal kalau perjalanan. Jadi bekal mereka yang kering-kering itu, rotinya yang awet, ikan, lalu kismis itu contoh untuk perbekalan.
Bapak-Ibu juga pernah makan buah ara yang diawetkan, kok diawetkan, dikeringkan itu. Nah itu contoh-contoh perbekalan orang zaman dulu. Tapi ini 3 hari. Sudah 3 hari mereka ikut Yesus. Bekal pasti sudah nggak ada lagi. Perbekalan untuk 3 hari itu kan bisa kebayang banyaknya kan ya. Nah kemudian lihat. Ini juga Yesus menyediakan makan untuk mereka. Coba lihat ke ayat 9. Itu yang ikut makan itu 4.000. 4.000 orang yang sudah 3 hari ikut Yesus. Nah, kebayang banyaknya roti yang dibuat oleh Yesus. Nah, mukjizat ini memang ada di Injil lain. Nggak masalah. Injil lain juga bicara tentang Yesus sebagai Mesias. Gitu ya. Nah, tapi yang sangat mencolok itu tadi malah teriakan Bartimius tadi. Nah, kemudian berikutnya sekarang ingat lagi kembali ke pengadilan yang dialami oleh Yesus tadi. Yang di bab 14 tadi ya. Ayat 60, saya ulang lagi. Kita ulang lagi. Bab 14 ayat 60. Imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tetap diam dan tidak menjawab. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit." Ini kok kayak di kitab Daniel tadi ya? Ya memang begitu. Yesus menyatakan diri sebagai anak manusia. Anak manusia ini tunggu dulu. Lalu kita lihat yang ini. Yesus sebagai Mesias. Kembali lagi, kalau ingat Mesias, ingat saja Raja Penyelamat. Nah, kemudian sekarang coba lihat Bapak Ibu, ketika Yesus disalib. Lihat ke ayat 25. 15, 25. Perhatikan tulisan yang ada di atas kepala di salib Yesus. Tuduhannya apa? Raja orang Yahudi. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau Yesus itu disalib, lalu di atas kepalanya ada kata Raja orang Yahudi. Artinya apa? Ini tuduhan atau pernyataan? Nah, itu yang menjadi penting. Orang lain yang masang mengatakan orang ini mengaku sebagai raja orang Yahudi kan? Orang lain bilang, ini hati-hati kalau mengaku sebagai raja, nanti bisa disalib kayak orang ini. Tapi untuk urusan Yesus, tidak dikatakan orang ini mengaku sebagai raja. Enggak. Langsung ditulis, Raja orang Yahudi. Jadi kalimat atau tulisan yang dipasang di atas kepala Yesus, itu malah pernyataan, ini loh Raja orang Yahudi. Ini loh Raja. Loh, Raja kok digantung di salib? Ingat lagi. Atau gini dulu supaya lebih gampang ya. Markus bab 10 ayat 45.
Markus 10:45. Ini biasanya cuma dihafal setengah ayat ini ya. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan ini untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tunggu dulu. Jadi kalau Yesus mati itu karena kecelakaan atau karena Yesus memberikan nyawanya? Bagaimana penjelasannya? Gini, sederhana saja. Waktu Yesus ditangkap itu ada Yudas kan ya? Ngapain Yudas? Mencium Yesus. Kenapa Yudas mencium Yesus? Orang yang akan aku cium, itulah dia. Orang itu yang harus kamu tangkap. Jadi yang mau menangkap Yesus tahu nggak Yesus itu yang mana? Nggak tahu. Rumah Yesus di mana? Rumah Yesus ada di mana? Nggak bisa. KTP-nya ditempatkan kan Yesus orang Nazaret gitu kan? Nggak ada. Yesus orang mana-mana, nggak ada. Yesus ditangkapnya di mana? Getsemani itu di mana? Getsemani itu di satu bukit di sebelah timur Yerusalem. Nazaret itu adanya di Galilea, jauh di utara. Kalau Yesus nggak mau ditangkap, harusnya malam itu kabur, pulang saja. Toh yang mau menangkap Yesus pada nggak ngerti kok. Kalau malam itu setelah Paskahan selesai, Yesus diam-diam lari, turun ke Yeriko dulu, habis itu lari, pulang. Nggak akan Yesus mati. Nah, kalau Yesus ditangkap, itu yang sebenarnya terjadi adalah Yesus membiarkan dirinya ditangkap karena Yesus mau menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat tentang Mesias yang kita sebut atau yang disebut tadi Raja Penyelamat ya. Raja Penyelamat. Yang dipikirkan oleh orang Yahudi namanya Raja Penyelamat itu adalah Yesus akan tampil naik kuda, memimpin orang Yahudi melakukan perlawanan, bunuh orang-orang Roma yang menjajah, lalu mereka akan menikmati Yesus jadi raja mereka. Itu yang mereka pikirkan. Tapi bukan itu yang dipikirkan oleh Yesus. Kalau orang-orang Yahudi di zaman Yesus berpikirnya kerajaannya ada di Israel, musuh orang Israel itu adalah Roma. Raja Mesias bertindak sebagai penyelamat, itu akan bertindak memimpin orang Yahudi mengalahkan orang Roma, membunuh pasukan Roma, itu konkretnya ya. Habis itu Yesus akan jadi raja. Lalu semua orang akan hidup tenang kalau Yesus jadi raja. Enak kan kalau Yesus jadi raja, nggak ada yang sakit, Yesus bisa menyembuhkan. Nggak akan ada yang kelaparan, Yesus bisa buat banyak roti. Nggak ada yang mati, Yesus bisa membangkitkan. Itu yang mereka pikirkan. Maka mereka kecewa ketika Yesus ditangkap, lalu pada lari. Nah, apa yang dipikirkan oleh Yesus tentang kerajaan? Kerajaan yang disampaikan, diomongkan oleh Yesus sebagai kerajaan Allah, itu bukan kerajaan di dunia. Ingat, Yesus anak manusia tadi ya. Kerajaannya yang abadi itu adanya di surga. Dan Yesus akan bertindak sebagai raja. Tentang anak manusia kita diskusikan di pertemuan berikut ya. Tapi ini ngomongin Mesias dulu. Nah, apa yang bisa menghalangi orang untuk masuk dalam kerajaan surga? Itu yang dilawan oleh Yesus. 1, dosa. 2, akibat dosa, kematian. Bagaimana Yesus melawannya? Nah, Bapak Ibu bisa menyuruh orang lain untuk tidak berdosa? Cuma nyuruh aja kok, jangan berdosa, selesai kan? Tapi kalau ada orang berdosa, Bapak Ibu bisa membersihkan diri orang itu dari dosanya? Tidak bisa. Siapa yang bisa membersihkan jiwa manusia dari dosa?
Nggak ada yang lain. Allah. Nah, dalam diri Yesus kita lihat Allah membersihkan manusia dari dosa. Perhatikan kata tebusan. Nah, maksudnya apa tebusan itu? Ini ceritanya lebih panjang, tapi saya sampaikan yang sederhana saja. Orang-orang Yahudi itu mengenal apa yang disebut sebagai korban penghapus dosa. Nggak bisa bikin Korban penghapus dosa. termos dulu aja deh. Jadi kalau ada orang yang berdosa, orang bisa bawa kambing, Ya. domba, apa sapi, lalu membawanya ke kemah suci, ke bait Allah dan mengatakan, tolong persembahkan korban untuk menghapus dosa saya. Korban dipersembahkan dan mereka percaya Tuhan membersihkan dosa mereka. Lalu ada yang disebut hari raya Yom Kippur. Yom Kippur. Nah, ini bisa disebut sebagai hari penghapusan dosa nasional itu ya. Ada upacara korban untuk membersihkan semua orang Israel dari dosa dan kenajisan. Ada binatang yang dibakar, nah domba, kemudian sapi dibakar sebagai korban untuk menghapus dosa. Nah, di kayu salib Yesus memberikan diri sebagai tebusan. Apa artinya? Yesus memberikan diri, mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa semua orang. Nah, kalau dosanya sudah dihapus, orang dipandang bersih dari dosa, lalu dipandang layak masuk dalam kerajaan surga. Itu yang dituju, yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi kalau mendengar istilah Mesias, ingat Raja Penyelamat. Diselamatkan siapa? Manusia. Diselamatkan dari apa? Dari dosa dan kematian. Bentuk keselamatannya apa? Hidup kekal, tapi dilambangkan, digambarkan dengan kerajaan. Nah, begitu dulu. Apakah ini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau? Kalau begitu janji Tuhan kepada Israel atau Daud itu bukan janji mereka langsung kepada mereka ya, tapi kepada kita orang-orang beriman. Jadi mulanya mereka yang terima janji kan, tapi kemudian janji itu disampaikan bukan hanya kepada mereka, tetapi melampaui orang Israel. Ya, itu yang mengatakan kayak gitu pasti murid Yesus ya. Orang-orang Yahudi tetap berpikir tentang kerajaan seperti yang diomongkan oleh Daud. Tapi para pengikut Yesus mengatakan, Mesiasnya itu Yesus kok. Keturunan Daud yang dijanjikan oleh Allah itu Yesus. Kerajaannya bukan di dunia, tapi di surga. Dan yang akan menerima janji itu bukan hanya orang Israel, tapi semua manusia. Jadi yang kemudian nyata di dalam diri Yesus itu adalah ya pemenuhan janji yang melampaui apa yang pernah dipikirkan oleh orang Israel. Begitu. Atau kalau menggunakan janjinya juga disampaikan kepada yang lain. Iya, tapi kemudian yang paham janji itu kan nggak semua. Begitu memahaminya. Atau apa yang dimaksudkan? Silahkan dilanjutkan. Saya khawatir orang Yahudi, orang Israel beranggapan bahwa keselamatan yang dijanjikan kepada mereka diambil alih oleh yang orang Kristen, orang Kristiani. Bukan diambil alih yang mereka pikirkan, tapi mereka mengatakan ya orang-orang Kristen aja yang salah paham. Nggak mungkin orang Israel mengatakan janji yang dulunya diberikan kepada kami sekarang diberikan kepada orang lain. Nggak akan mereka bilang begitu. Kami tetap bangsa pilihan. Janji Tuhan tetap untuk kami. Kalian aja yang ngaku-ngaku terima janji. Ya, itu maksud saya, Pak. Jadi mereka tetap beranggapan janjinya bukan buat lu, buat gue. Ya, iya. Ya mereka begitu. Kecuali orang Yahudi
yang bernama Yesus itu ya. Yesus orang Yahudi kan ya. Dan para pengikut Yesus. Ya. Ada yang lain? Silahkan. Jadi pertanyaan saya, yang saya omongkan itu dipahami apa enggak? Mungkin ada yang baru yang di online juga, nanti ini mau belajar begini kok bolak-balik Alkitabnya banyak sekali. Iya, karena itu yang kita punya. Nah, kemudian sekarang begini, berikutnya. Kalau saya sudah tahu Yesus itu Mesias, nomor satu, saya harus mengerti ya, yang saya maksudkan dengan pengakuan bahwa Yesus itu Mesias. Saya harus ngerti apa artinya kalau Yesus itu disebut juru selamat. Saya harus ngerti. Dan buktinya kalau ngerti apa? Kalau ada orang nanya, saya bisa jawab. Dan kalau jawab bukan katanya, tapi bisa menjelaskan dengan menggunakan ini teks yang ada di dalam Alkitab. Sekarang kita melangkah lebih lanjut. Kalau saya sudah paham, kalau Yesus itu adalah juru selamat, terus urusannya dengan saya apa? Urusannya dengan saya apa? Bapak Ibu, begini, kalau saya sudah diselamatkan dari dosa, kalau saya sudah diberi kerajaan surga, pertanyaan dasarnya adalah saya yang merasakan itu apa enggak? Merasakan. Memahami aja saya seringkali harus diulang-ulang kan ya. Bapak Ibu, selalu saya menggunakan contoh kalau berdoa Angelus. Gimana? Marilah berdoa. Ya Allah, terus curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Jelas ini peran Yesus sebagai penyelamat kan? Tapi berasa enggak? Itu yang jadi soal. Saya hafal, tapi saya enggak mengerti. Karena saya enggak mengerti, saya juga sulit ngerasain, gitu kan? Jadi langkah pertama tetap memahami. Kalau enggak paham, yaitu saya percaya yang saya hafal, tapi saya enggak ngerti apa yang saya percaya. Semua orang tahu di atas kepala Yesus ada tulisan. Tulisannya apa? INRI, tulisan disingkat. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus raja. Lu raja kok matinya mati. Raja kok digantung. Apa artinya itu? Ini yang perlu perhatian kita. Bukan yang penting kalau salibnya ada korpusnya Katolik ini. Enggak cukup. Itu penting, ada korpusnya, iya. Tapi apa artinya salib itu? Kenapa ada tulisan orang yang disalib itu raja? Nah, justru di kayu salib itulah Yesus bertindak sebagai raja penyelamat. Mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Nah, kalau begitu salib menjadi lebih punya makna. Bukan untuk nakut-nakutin hantu. Saya takut sama hantu, kasih salib biar hantunya takut sama salib, lalu saya aman. Ya enggak apa-apa begitu, tapi masa seumur hidup mau begitu pemikirannya. Kan enggak memadai. Nah, kemudian kalau saya tahu Yesus sebagai penyelamat saya, ini Bapak Ibu bisa bicara kepada orang yang lebih banyak, kepada anak-anak muda. Kalau kita punya juru selamat yang seperti ini, ngapain saya meninggalkan Yesus dan nyari jalan lain? Itu jadi aneh. Nanti kalau bicara tentang anak manusia lebih jelas lagi. Kita ini percaya kepada pemilik surga. Masa malah meninggalkannya dan mengikuti yang lain? Itu aneh nanti. Nah, berikutnya
lagi kalau saya bicara tentang Yesus sebagai juru selamat. Orang yang percaya itu nomor satu memang menggunakan pikiran, menerima itu sebagai kebenaran, tetapi itu tidak cukup. Orang yang percaya itu mengungkapkan kepercayaannya dalam tindakan. Kepercayaan yang diterimanya, yang ada di pikirannya, menggerakkan orang untuk bertindak. Di bulan Maret tahun 20 itu, Bapak-Ibu percaya kalau ada COVID kan ya? Percaya bahwa COVID itu ada? Apa kemudian tandanya, wujudnya kalau Bapak-Ibu percaya? Enggak pergi kemana-mana. Di mana-mana ada larangan. Dan ketika percaya itu, ya itu kan saya lakukan. Kalau saya, kepercayaan yang saya miliki menggerakkan saya untuk berbuat. Kalau saya percaya Yesus itu menyelamatkan saya dari kekuasaan dosa, itu apa yang saya lakukan? Urusan dengan dosa. Yesus itu loh mati supaya aku tidak dikuasai dosa. Maka kemudian, mari kita berdosa supaya diurus Yesus gitu. Bukan kan? Yesus mati supaya aku bebas dari dosa. Yesus mati untuk menyelamatkan aku dari dosa. Aneh kalau saya masih tekun berdosa. Yang ada adalah seperti Yesus melawan dosa. Demikianlah aku juga akan melawan dosa. Jangan sampai mengatakan yang ini sebaliknya. Kata-kata Yesus disalahgunakan. Enggak apa-apa kan berdosa? Wong Tuhan Yesus sudah mengampuni. Sebelum kamu berdosa, Tuhan sudah mengampuni kamu. Kacau kalau begitu. Yang benar itu loh, seperti orang Katolik itu loh. Dan berjanji, dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan ya gitu. Itu janjinya serius enggak? Malam Paskah, sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godaannya? Sanggup apa enggak? Waktu itu ngomong apa? Nah, apalagi kalau kembali ke doa tobat. Aku benci akan segala dosaku. Gitu kan ya? Benci kok diulang-ulang. Bapak Ibu ingat-ingat saja kalau mengatakan kata benci. Ada tekanan yang khas kalau bilang benci. Dan kata benci yang benar keluar dari hati kan. Coba perhatikan kalau sedang mengucapkan kata benci kepada dosa. Keluar dari hati apa enggak? Aku benci akan segala dosaku. Enggak ada rasa benci sama sekali. Nah, kemudian berikutnya, melawan kecenderungan kepada dosa. Itu yang bentuk konkret kalau saya percaya bahwa Yesus menyelamatkan saya dari dosa. Enggak minim nomor satu, tidak membenarkan diri ketika berdosa, tidak mencari alasan untuk mengatakan enggak berdosa itu enggak apa-apa. Sepertiga saset atau Gampang mengingatnya. Kalau matamu menyesatkan kau, diapain? Cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan kau, kalau kakimu menyesatkan kau, lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan mata satu, kaki satu, daripada dengan anggota badan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Selama Bapak Ibu ikut Yesus, ingat-ingat saja. Pernah nggak Tuhan Yesus memaklumi ketika Bapak Ibu berdosa? Pernah nggak Yesus memaklumi ketika orang berdosa? Di mana ketemu Yesus memaklumi dosa? Nggak ada. Jadi kalau orang mengatakan, Yesus kan tahu kelemahan saya. Yesus memahami kalau saya berdosa. Bisa Yesus memahami, tapi Yesus tidak akan pernah memaklumi. Ya udah berdosa saja, besok saya ampuni dosamu. Tidak ada kalimat begitu. Nah, Bapak Ibu, itu konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Pilihan kita untuk percaya kepada Yesus sudah jelas, benar. Dan ini perlu digunakan untuk membantu yang lain
supaya tetap percaya akan hal ini. Jangan sampai sudah punya penyelamat, malah milih untuk menyelamatkan diri dan nggak jelas keselamatannya. Terima kasih. Selamat malam. Bu Ivon masih mute loh, nggak dengar. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Saya pamit ya.